warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas mengenai soal penilaian persediaan dengan menggunakan metode rata-rata. Di sini kita punya data, yaitu ada data persediaan awal dan pembelian selama bulan September. Tanggal 1 September ada persediaan 26 unit, harga per unitnya adalah 97.000. 1 September 26 unit 97.000, totalnya adalah 2.522.000. Kemudian ada pembelian di tanggal 12 September sebanyak 45 unit, harga per unitnya 102.000, total biaya perolehannya 4.590.000. Kemudian ada pembelian di tanggal 19 September 20 unit, harga per unitnya 104.000, totalnya adalah 2.080.000. Tanggal 26 September ada pembelian kembali sebanyak 50 unit, harga per unitnya 105.000, jadi totalnya adalah 5.250.000. Sehingga kita bisa lihat datanya dari persediaan awal dan pembelian ada 141 unit dengan total 14.442.000. Lalu ada data penjualan selama bulan September. Di sini penjualan pertama tanggal 5 September dijual 12 unit, harga per unitnya 199.000, totalnya adalah 2.388.000. Kemudian tanggal 16 September ada penjualan 50 unit, harga per unitnya 199.000, totalnya adalah 9.950.000. Tanggal 29 September penjualannya 59 unit, harga per unitnya 209.000. Jadi totalnya adalah 12.331.000. Di sini terlihat bahwa penjualan selama bulan September adalah sebanyak 121 unit dengan total nilai penjualan adalah 24.669.000. Nah, kita akan menghitung berapa persediaan akhir dan harga pokok penjualan di tanggal 30 September dengan menggunakan metode rata-rata. Untuk penjelasan mengenai metode FIFO dan LIFO bisa dilihat di video sebelumnya. Kemudian kita akan mencatat transaksinya ke dalam jurnal, ya, jurnal perpetual. Lalu terakhir kita akan membandingkan metode penentuan biaya persediaan dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Karena kita sudah mengerjakan metode FIFO, LIFO, dan average, nanti kita akan bandingkan hasil dari ketiga metode tersebut. Oke, kita akan coba bahas yang pertama dulu ya. Kita akan catatkan transaksi pembelian dan penjualan ini ke dalam kartu persediaan. Untuk metode perpetual, kita pastikan dulu kita siapkan kartu persediaannya ya. Seperti biasa, ada kolom tanggal, lalu ada kolom pembelian yang terdiri dari kuantiti yang dibeli, harga beli per unitnya, total biayanya berapa, lalu harga kolom penjualan, HPP-nya, sama ya terdiri dari kuantitinya ada berapa, biaya per unitnya, dan total biaya, dan terakhir adalah kolom persediaan akhir, ya, saldo persediaan. Baik, kita akan catat dulu. Yang pertama adalah kita akan mencatat persediaan awal di tanggal 1 September. Kita akan catat di sini ya. Kita tulis tanggalnya 1 September. Kita catatkan langsung di kolom persediaan ya, sebanyak 26 unit, harga per unit 97.000. Sudah saya buatkan rumusnya, jadi totalnya 2.522.000. Oke, sama seperti yang metode FIFO dan LIFO, kita akan tutup untuk membatasi transaksinya ya, supaya kita bisa lihat perbedaannya. Ya. Lalu kita akan mencatat transaksi di tanggal 5 ya. Pencatatanmu pun sama, harus dicatat secara historis ya, sesuai dengan transaksinya, tanggal transaksinya. Tanggal 5 September kita menjual sebanyak 12 unit, harga per unitnya kita menggunakan harga 97.000 ya. 97.000. Jadi saldo persediaan akhirnya 26 unit dikurang 12 unit.
14 unit, harganya 97.000. Ini adalah saldo persediaan akhir kita sekarang di tanggal 5. Kemudian di tanggal 12 kita akan mencatat transaksi tanggal 12 sekarang ya. Transaksi pembelian di tanggal 12. Ada pembelian sebanyak 45 unit. Ya. Harga per unitnya 102.000. Oke. Nah, karena ada penambahan pembelian, penambahan persediaan, maka kita akan catat menghitung biaya rata-ratanya. Kita akan cari biaya rata-ratanya di sini. Kita lihat total yang kita miliki adalah 14 unit ditambah 45 unit. Jadi, kita punya 59 unit. Berapa harga rata-ratanya? Harga rata-ratanya kita peroleh dari sini, kita bisa buatkan hitung begini ya. Total biaya persediaan sebelumnya 1.358.000 ditambah dengan total pembelian yang 45 unit 4.590.000, kita bagi dengan jumlah total persediaan yang kita miliki, yaitu 59 unit. Jadi harga rata-rata per unitnya adalah 100.814 rupiah. Ini sudah di round up ya, sudah di rounding. 100.804 rupiah. Totalnya adalah 5.948.000. Ini sama dengan kalau kita jumlah ini ya. Total biaya yang saldo sebelumnya 1.358 ditambah dengan total biaya pembelian 45 unit. Nah, totalnya akan sama. Seperti itu. Kita sudah dapat harga per unit rata-rata yang baru. Oke, kita tutup dulu ya. Kita kasih garis pembatas. Kemudian kita akan mencatat untuk transaksi berikutnya, yaitu transaksi tanggal 16. Transaksi tanggal 16 September. Kita ada penjualan sebanyak 50 unit. Oke, yang kita pakai adalah harga yang terbaru ya, 100.814. 100.814. Harga per unit yang baru ini ya. Jadi sekarang saldo persediaan kita adalah sisa 9 unit. Harga per unitnya sama ya. Kita pakai harga per unit yang terakhir, 100.814 rupiah. Kita tutup. Kemudian kita akan mencatat transaksi berikutnya, yaitu transaksi tanggal 19 September. Tanggal 19 September kita ada pembelian sebanyak 20 unit. Harga per unitnya adalah 104.000. Maka kita akan catat di sini di kolom persediaan saldo kita menjadi 9 unit ditambah 20 unit. Jadi ada 29 unit. Lalu kita cari harga per unit rata-ratanya. Kita dapat dari total biaya saldo terakhir, yaitu 907.326 ditambah dengan pembelian baru yang 20 unit, 2.080.000, kita bagi dengan total unit yang kita miliki, yaitu 29 unit. Jadi sekarang kita punya saldo persediaan rata-ratanya adalah 103.011 rupiah. Ya, sudah berubah. Karena ada pembelian baru di tanggal 19. Kita tutup dulu. Oke. Lalu kita akan mencatat transaksi berikutnya, yaitu transaksi tanggal 26 September. 26 September kita ada pembelian lagi sebanyak 50 unit. Kita catatkan di sini di kolom pembelian 26 September 50 unit dikali 105.000 harga per unitnya. Oke. Kita dapat 5.250.000. Nah, kita kembali mencari harga per unit rata-rata yang baru karena ada pembelian baru lagi, jadi harga per unitnya akan berubah. Kita jumlahkan dulu total unit yang kita miliki, jumlah unit terakhir 29 unit ditambah
pembelian baru 50 unit, jadi kita sekarang punya saldo 79 unit. Lalu kita akan cari harga per unit rata-ratanya. Sama seperti sebelumnya, dari total biaya yang kita miliki sebelumnya, dari 29 unit, Rp2.987.326 ditambah dengan pembelian yang 50 unit, Rp5.250.000, kita bagi dengan total unit yang kita miliki. Sekarang kita punya 79 unit. Maka kita akan mendapatkan saldo harga per unit yang baru adalah Rp104.270. Oke, kita batasi lagi. Terakhir, kita punya transaksi di tanggal 29 September. Tanggal 29 September kita ada penjualan sebanyak 59 unit. Kita catat tanggal 29 September 59 unit. Maka kita akan menggunakan harga per unit yang terakhir, yaitu 104.270. Ya. Sekarang saldo kita sisanya adalah sebanyak 20 unit, ya. 79 dikurangi dengan 59, ya. 79 dikurangi 59, jadi saldo kita sekarang adalah 20 unit. Harga per unitnya sama 104.270. Dari sini bisa kita jumlahkan, ya. Jadi kita jumlahkan kolom pembelian, maka kita akan mendapatkan ini adalah total jumlah yang kita beli selama bulan September, totalnya ya 11.920. Penjualan kita 121, sama ya, 121. Lalu ini adalah total harga pokok penjualannya, 12.356. Saldo persediaan akhir kita ambil dari saldo yang terakhir di tanggal 29, sisanya 20 unit. Totalnya adalah 2.085.400. Jadi kita sudah selesai mencatatkan transaksi di bulan September ini ke dalam kartu persediaan. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang diminta di soal, yaitu kita diminta untuk berapa persediaan akhir dan berapa harga pokok penjualannya. Persediaan akhir dan harga pokok penjualan. Nah, kita bisa jawab di sini. Persediaan akhir adalah kita ambil dari angka saldo persediaan akhir, yaitu 2.085.400. Lalu kemudian harga pokok penjualannya. Kita bisa langsung ambil dari angka kolom HPP, yaitu 12.356.630. Atau kita bisa hitung juga HPP-nya dari persediaan awal, yaitu ini ya. Atau dari tabel kita ambil dari sini, ini persediaan awal kita. Awal 2.522.000. Ditambah dengan pembelian. Kemudian kita dari sini ya. Ini adalah barang tersedia untuk dijual. Totalnya adalah 14.442.000. Ya, kalau dari soal ini adalah barang tersedia untuk dijualnya. Lalu kita kurangkan dengan persediaan akhir. Ya, 2.085.400. Jadi HPP-nya adalah, kita kurangkan ini ya, ini tambah 12.356.600 ya. Bedanya ini aja ya, 30 poin. Kalau dari sini ini pembulatan ya, 12.356.600 ya. Ya, sama ya. Ini pembulatan dan 30 poin ini ya. Oke, ini untuk HPP-nya. Kemudian kita akan lanjutkan untuk menjawab permintaan yang B. Ya, yang ditanya adalah kita diminta untuk membuat jurnal yang diperlukan. Maka kita akan catatkan transaksinya ke jurnal. Kita
buatkan di sini dulu tabel jurnalnya. Seperti ini ya. Kita akan catat transaksinya per tanggal 1 September. Sama seperti metode FIFO dan metode LIFO, untuk tanggal 1 September kita tidak akan mencatat jurnal, tidak ada jurnal ya. Kenapa? Karena persediaan awal merupakan saldo akhir dari periode sebelumnya, jadi bukan transaksi yang perlu untuk dicatat di jurnal di periode bulan September. Lalu kita akan catat transaksi tanggal 5 September, yaitu transaksi penjualan. Ya, transaksi penjualan, kalau penjualannya tunai, sama seperti FIFO dan LIFO, kita akan catat ke kas. Kasnya bertambah. Kalau dijual secara kredit, maka piutangnya bertambah. Kreditnya adalah penjualan. Sebesar, kita ambil yang ini ya, harganya ya, 2.388.000. Lalu kita akan catat juga transaksi HPP-nya. HPP dan persediaan barang dagangan. Nominalnya adalah sebesar seperti di kartu persediaan ya. Yang ini ya. 1.164.000. Oke, lanjut kita akan catat transaksi tanggal 12 September. Transaksi tanggal 12 ya. Pembelian 45 unit. Pembelian kalau dilakukan secara tunai maka kas kita akan berkurang, kalau dilakukan secara kredit maka utang kita bertambah. Pertama kita catat dulu ya di sini persediaan barang dagangan. Di debit, kreditnya adalah kas atau utang dagang. Sebesar harga kita beli ya. Ya, 4.590.000 sama seperti di sini ya. Lanjut kita akan catat transaksi tanggal 16 ya, tanggal 16 penjualan 50 unit ya. Kita catat tanggalnya 16 September. Penjualan sama sampai tanggal 5 ya. Kita copy akunnya. Jumlahnya sebesar 9.550.000 ini ya. Jadi kalau penjualannya secara tunai kas kita bertambah, kalau penjualannya secara kredit maka piutang kita bertambah. Oke, HPP-nya kita ambil dari tabel kartu persediaan yang ini ya, 5.040.000. Selesai. Kemudian kita akan catat transaksi tanggal 19. Tanggal 19 pembelian 20 unit. Sama seperti transaksi tanggal 12, akunnya saya copy ya. Yaitu besarannya 2.080.000. Sama seperti sini ya. Lalu kita selanjutnya catat transaksi tanggal 26. Pembelian juga, jadi sama ya. Saya copy akunnya sebesar 5.250.000. Ya, ini sama seperti di tabel pembelian ini ya, sama. Terakhir kita akan catat transaksi tanggal 29 September, yaitu transaksi penjualan. Kita copy akunnya sama kayak akun tanggal 16 ya. Kas di debit atau piutang dagang di debit, kreditnya adalah penjualan, lalu kita mencatat jurnal HPP-nya. Ini totalnya adalah penjualannya 12.331.000. HPP-nya kita ambil di sini, yaitu sebesar 6.151.930 atau di sini 6.151.930.
Selesai, kita coba jumlahkan saldo debit dan kreditnya ya. Ya, sudah selesai untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Yang B ya, mencatat transaksinya ke dalam jurnal. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang C. Pertanyaan C yaitu membuat perbandingan metode penentuan biaya persediaan dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Di sini di soal ada contoh tabel yang harus diisikan ya. Metode FIFO, LIFO, dan average. Saya sudah buatkan versi Excel-nya ya. Kita akan isikan di sini di Excel-nya. Kita ambil data penjualannya dari soal ya. Di sini penjualan totalnya adalah 24.669.000. Penjualannya sama ya untuk ketiga metode, FIFO, LIFO, ataupun average. Lalu kita isikan untuk persediaan awalnya. Ya. 2.522.000. Ini juga sama untuk FIFO, LIFO, dan average-nya. Lalu kita isikan juga jumlah pembelian. Jumlah pembelian bisa kita ambil dari kolom pembelian. Misalnya kita ambil dari kolom pembelian metode FIFO ya, 11.920. 11.920. Ini juga sama untuk ketiga metode jumlah pembeliannya. Maka setelah ini kita akan dapat angka barang tersedia untuk dijual, yaitu persediaan awal ditambah dengan pembelian. Itu 14.442.000. Ini sama ya dengan jumlah yang ini ya, 14.442.000. Lalu kita isikan persediaan akhirnya. Persediaan akhir ini kita ambil dari tabel kartu persediaan masing-masing metode. Kita ambil yang pertama dari metode FIFO. Metode FIFO kita dapat persediaan akhir sebanyak 2.100.000. Lalu metode LIFO kita dapat persediaan akhir yaitu 2.017.000. Dan terakhir metode rata-rata. Metode rata-rata persediaan akhirnya kita dapat sebesar 2.085.400. Maka HPP-nya adalah barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir. Kita lihat HPP-nya ya. HPP-nya diperoleh, kita bisa tahu laba kotor, yaitu penjualan bersih dikurangi HPP. Ini adalah laba kotornya. Oke, sudah bisa kita lihat masing-masing metode perbedaannya ya. Perbedaan pertama kita lihat dari sisi persediaan akhir, karena kalau penjualan, persediaan awal, dan pembelian sama ya. Sama, ini sama untuk masing-masing metode. Akan berbedanya adalah di persediaan akhir, HPP dan laba kotor. Oke, kita lihat sini ya. Di persediaan akhir menurut FIFO dapat 2.100.000. Menurut LIFO 2.017.000. Menurut metode average 2.085.000. Kita bisa lihat di sini dari persediaan akhir, metode LIFO menghasilkan persediaan akhir yang lebih kecil dari metode FIFO. Ya, FIFO besar ya. Metode FIFO persediaan akhirnya lebih besar daripada metode LIFO. Kalau metode average, kalau dari artinya kan sudah tahu ya rata-rata, berarti dia posisinya ada di antara metode FIFO dan LIFO. Ya. Kemudian HPP, dari HPP-nya kita lihat HPP FIFO dan HPP LIFO. HPP dari FIFO menghasilkan HPP yang lebih besar, lebih kecil dari HPP LIFO, ya.
Kalau dari HPP, Vivo hasilnya lebih kecil dari LiVo. Ini dari HPP-nya. Kemudian rata-rata pasti di antara keduanya ya. Jadi kita bandingkan Vivo dan LiVo. Kalau rata-rata hasilnya pasti di antara Vivo dengan LiVo. Kemudian perbandingan yang terakhir adalah dari sisi laba kotor. Laba kotor menurut Vivo menghasilkan 12.327.000. Sementara menurut LiVo adalah 12.244.000. Average menghasilkan laba 12.312.400. Dari sini kita bisa lihat juga metode Vivo akan menghasilkan laba yang lebih besar daripada metode LiVo. Ya, laba Vivo lebih besar daripada laba LiVo. Nah, ini adalah jawaban untuk yang C. Jadi, dengan kita menjawab dengan 3 metode, kita bisa melihat perbedaannya di laporan keuangan, ya, terhadap laporan keuangan yang akan dihasilkan. Demikian pembahasan latihan soal untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.